Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sampai pada hari yang ke-20 dari bulan Ramadan. Mudah-mudahan saum kita, salat kita, sedekah kita, tilawah kita, dan seluruh ibadah-ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kesalahan-kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari yang ke-20 ini kita sampai pada wirid yang berbunyi Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Pada suatu hari Abu Musa al-Asy'ari berkhutbah, kemudian menyampaikan bahwa syirik itu sangat lembut di tengah-tengah kalian sebagai selembut semut. Karena itu takutlah kepada kesyirikan. Setelah berkhutbah selesai, ada dua orang sahabatnya yang mendekatinya dan mengatakan, "Wahai Abu Musa, kamu harus menghadirkan hadis yang terkait dengan ini. Kalau enggak, saya laporkan pada Umar bin Khattab." Maka kemudian Abu Musa al-Asy'ari meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan, takutlah kalian pada kesyirikan yang memang sangat lembut, selembut semut. Maka seorang sahabat kemudian mengatakan, "Ya Rasulullah, ajarkan kepada kami bagaimana kami bisa berlindung dari kesyirikan itu." Maka kemudian beliau mengajarkan doa ini, Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lam. Tentu kalau kita lihat, biasanya orang berbicara syirik itu kan menghamba kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Menyembah patung, menyembah pohon, menyembah ini dan itu. Tapi ini ada syirik. Syirik ini sangat lembut, yaitu perubahan orientasi. Nah, perubahan orientasi ini jika tidak disadari, maka pergeserannya itu kadang-kadang pelan-pelan, dan biasanya justru orang-orang yang populer, orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan keistimewaan padanya, ini berpotensi untuk perubahan orientasi yang awalnya kepada Allah, tapi karena melihat pujian itu indah, pernyataan orang itu indah, pada akhirnya kemudian dia melakukan sesuatu bukan karena Allah Subhanahu wa taala, karena ingin mendapatkan pujian-pujian untuk mengarahkan orang lebih mengagumi dirinya. Satu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwa ada 3 orang yang akan diadili pertama kali pada hari kiamat. Yang pertama itu mujahid. Kemudian dihadirkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah menanyakan tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya. Syekh Sofiyur Rahman Al-Mubarakfuri menjelaskan bahwa yang dimaksud nikmat-nikmat Allah di sini adalah nikmat keberanian, nikmat kebugaran, nikmat kesehatan, nikmat ketangkasan, dan nikmat-nikmat yang terkait dengan fisik dan mental. Karena itulah nikmat yang bisa menyebabkan orang untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala dan optimal dalam perjuangan. Maka setelah ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang nikmat-nikmatnya, dia pun mengakui nikmat-nikmat itu. Kemudian Allah nanya, "Kau gunakan untuk apa nikmat-nikmatku itu?" Lantas hamba ini mengatakan, "Qataltu fi sabilik hatta stushhidtu." Ya Allah, aku berperang di jalanmu sampai aku mati syahid. Perhatikan, aku berperang di jalanmu ya Allah sampai aku mati syahid. Tapi Allah mengatakan, "Kadzabta, kamu dusta. Kamu dulu berperang liyuqal jari, agar kamu dikatakan pemberani. Agar orang-orang mengatakan dan menganggapmu pemberani. Waqad qila, dan telah dikatakan." Maka kemudian Allah memerintahkan para malaikat, "Wahai malaikat, seret dia ke neraka." Akhirnya orang ini pun diseret ke neraka. Dihadirkan yang kedua, yaitu qari atau alim, seorang ahli Quran atau orang ulama. Maka Allah nanyakan kepadanya tentang nikmat-nikmatnya, dan menurut Syekh Sofiyur Rahman Al-Mubarakfuri, nikmat-nikmat di sini adalah nikmat-nikmat kecerdasan, kecepatan dalam menganalisa, kefasihan dalam berbicara, memiliki gaya komunikasi yang luar biasa, sehingga orang ini terkondisi untuk menjadi qari atau alim. Maka ketika Allah menanyakan tentang nikmat-nikmat itu, dia mengatakan, "Benar ya Allah, nikmat-nikmat itu darimu ya Allah."
Lantas kau gunakan untuk apa nikmat-nikmatku itu? Kata dia, ya Allah, kugunakan untuk mempelajari ayat-ayatmu dan mengajarkannya ya Allah. Dalam riwayat yang kugunakan untuk mempelajari agamamu ya Allah dan mengajarkannya kepada orang lain. Maka Allah mengatakan, kamu dusta. Kamu dulu mengatakan hal itu agar kamu dikatakan qari, ahli Quran, atau alim, seorang ulama. Faqad qila, dan telah dikatakan. Ada itu kemudian Allah memerintahkan malaikat untuk menyeretnya ke dalam neraka. Dan yang ketiga adalah seorang yang sangat dermawan. Dihadirkan di hadapan Allah, ditanya nikmat-nikmatnya, nikmat tentang harta, tentu nikmat tentang kepandaian berbisnis, kepandaian bertransaksi dan sebangsaannya, sehingga hartanya banyak banget. Itu menurut Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri. Lantas dia mengakui nikmat-nikmat itu. Terus Allah nanya, kau gunakan untuk apa nikmat-nikmatku itu? Ya Allah, kugunakan untuk berinfak di jalanmu ya Allah. Maka Allah menyebutkan, kamu dusta. Kamu dulu mengatakan hal itu agar kamu dikatakan seorang yang sangat dermawan. Waqad qila, dan telah dikatakan. Tentu kita lihat, ini tiga kelompok manusia yang punya keistimewaan. Satu, keberanian yang luar biasa, fisik yang luar biasa, sehingga dia berperang di jalan Allah sampai mati syahid. Yang kedua, orang yang diberi kecerdasan, ketekunan, kemudian kepandaian berkomunikasi, sehingga dia mempelajari Al-Quran, menghafal Al-Quran, dan mengajarkannya. Dan yang ketiga, orang yang dikasih oleh Allah kemudahan untuk mendapatkan harta, lantas harta itu digunakan untuk berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi tiga-tiganya masuk ke dalam neraka. Persoalannya apa? Persoalan perubahan orientasi. Tanpa terasa dia melakukan itu semuanya agar mendapatkan status di tengah-tengah masyarakat sebagai pemberani, sebagai ulama atau ahli Quran, dan sebagai dermawan. Ada satu hal yang menurut saya patut untuk kita renungkan. Kenapa orang ini kok berani berdusta di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Itu di mahkamah Allah, di hadapan Allah yang mengetahui yang gaib dan mengetahui yang nyata. Kok berani berdusta di hadapan Allah? Maka menurut saya wallahu alam bisawab, ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, dia di dunianya memang sudah terbiasa pencitraan. Dia berperang, pencitraan. Dia mempelajari Quran atau mengajarkan Quran, pencitraan. Dia berdermawan juga pencitraan. Saking terbiasanya dalam hidupnya pencitraan, sampai di hadapan Allah pun lupa bahwa Allah itu alimul ghaibi wasyahadah. Allah ngerti yang gaib dan yang nyata. Sehingga dia pun di hadapan Allah pencitraan. Mudah-mudahan kita tidak termasuk di sini. Tapi ada satu hal yang menurut saya ini patut kita waspadai. Boleh jadi awalnya kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Berjuang karena Allah, mengajarkan Quran atau belajar Quran karena Allah Subhanahu wa taala, berderma karena Allah. Namun tanpa terasa disusupi niat-niat yang tidak benar. Disusupi kebanggaan-kebanggaan terhadap diri sendiri, dan akhirnya lebih memburu status di dunianya, status dalam pandangan orang daripada status di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang berbahaya. Karena itu mudah-mudahan kita terhindar dari penyakit seperti ini. Kita ucapkan tiap pagi dan tiap petang, Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lam wa nastaghfiruka lima la na'lam. Ya Allah, aku mohon ampun kepadamu ya Allah atas dosa-dosa yang kami tahu itu dosa, tapi kami terpaksa atau karena lupa melakukannya. Dan kami juga mohon ampunan kepadamu ya Allah, berlindung kepadamu ya Allah dari apa-apa yang tidak kami ketahui. Berupa syirik yang mulai merayap pelan-pelan, awalnya menguat tanpa kami sadari ya Allah, tapi Engkau Maha tahu. Sehingga membelokkan orientasi dalam kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Meskipun yang dimaksud dalam hadis yang tadi saya ceritakan cuma 3 kelompok, mujahid, kemudian alim atau qari atau jawad, tidak berarti yang lain-lain tidak masuk dalam kategori ini. Mungkin siapapun juga bisa berubah orientasi, berubah dalam niatnya. Karena itu mudah-mudahan dengan selalu membaca doa ini di pagi hari dan di sore hari, kita terhindar dari itu semuanya. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lam wa nastaghfiruka lima la na'lam. Ya Allah, kami berlindung kepadamu ya Allah
dari apa-apa yang kami ketahui, dan kami mohon ampun darimu ya Allah dari apa-apa yang tidak kami ketahui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.